Halo, shalom semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Saya merasakan suatu energi yang luar biasa dari kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu, maupun saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas tentang peperangan ini adalah perangnya Tuhan. Loh, kok bisa ada peperangan tapi perangnya Tuhan? Baik, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan di tahun 2022 ini yang penuh dengan gejolak, di tahun yang penuh dengan rintangan. Di awal tahun kita diberitakan dengan kenaikan pajak, inflasi. Kemudian di bulan Februari ini terjadi ledakan COVID-19 varian Omicron. Di tahun-tahun yang akan datang pun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi yang jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, apapun tantangan yang terjadi di tahun ini, saya masih percaya bahwa tahun ini adalah tahun Jehovah Jireh, yaitu tahun di mana Tuhan menyediakan mujizat-mujizat, dan tahun di mana Tuhan akan mencukupkan dengan berlimpah-limpah bagi kita semua umat-Nya yang taat kepadanya. Marilah di masa-masa yang sulit seperti ini, di zaman yang tidak pasti tentang penghasilan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, kita berseru hanya kepada Tuhan. Ada hal-hal dan aspek-aspek yang bisa kita lakukan sebagai manusia, kita kerjakan. Contohnya, kita masih mau melamar pekerjaan, di pekerjaan pun harus selalu mengandalkan Tuhan dan selalu jujur dan disiplin agar tidak di-PHK. Dalam rumah tangga pun harus jujur antara suami dan istri tentang keuangan, karena terkadang menyembunyikan keuangan adalah ujung dari peperangan di dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Di zaman yang serba tidak pasti dan penuh tanda tanya ini, satu hal yang dapat saya sampaikan yaitu kasih Tuhan kita Yesus Kristus tak pernah berubah. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Sama seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel. Betapa tidak masuk akalnya pasukan dari sisa-sisa keturunan orang Israel yang dipimpin Musa, kemudian dipimpin oleh Yosua, dapat mengalahkan kota Yeriko. Bagi 12 pengintai yang dikirim oleh Yosua, 10-nya berkata, kita adalah seperti belalang dan mereka raksasa yang akan menerkam kita. Tetapi 2 pengintai yang lain berkata bahwa di sana tanahnya subur, di sana banyak buah dan ternak yang berlimpah-limpah. Ada hal yang dapat kita pelajari dari 10 dan 2 pengintai tadi. Yang 10 sudah minder duluan karena tidak mengandalkan Tuhan di dalam logikanya. Tetapi 2 pengintai yang percaya akan penyertaan Tuhan ternyata dibantu Tuhan sampai akhir. Kita dapati cerita tersebut, Yosua dapat mengalahkan Yeriko dengan orang-orang yang sama. Jadi bukan orang Israel yang berubah jadi raksasa, enggak, mereka masih bangsa yang sama, yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan di perbatasan mereka sudah merasa ragu.
Sebenarnya mereka tidak tahu kalau peperangan itu adalah milik Tuhan. Ketika Yosua mendengar kata-kata Tuhan dan melakukannya dengan baik, yaitu dengan mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, dan Tuhan berkata, bersoraklah di hari ke-7 setelah berkeliling selama 7 kali, dan runtuhlah kota Yeriko. Bahkan orang-orang Yeriko ketika dikelilingi oleh bangsa Israel juga merasa ketakutan, karena mereka sudah mendengar ketika Tuhan berperang juga untuk mengalahkan Firaun. Mereka mendengar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika bangsa Israel bergumul tentang makan dan minum, tapi Tuhan memberikan mana setiap hari. Setiap pagi mereka dikirim mana dari surga. Lalu ketika mereka kehausan, mereka disiapkan sumber air yang tidak pernah berhenti keluar airnya. Sungguh peperangan yang sangat tidak masuk akal ketika bangsa Israel berperang dengan tentara Firaun. Tetapi Tuhan dengan luar biasa membelah laut, membiarkan bangsa Israel lewat dan menenggelamkan Firaun dan juga kereta-kereta tentaranya. Itu perang yang pertama. Perang yang kedua, ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Begitu Tuhan memberikan instruksi seperti ini, kamu berperangnya dengan cara seperti ini, maka bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dapat masuk dan menembus kota Yeriko dan mendudukinya dengan sangat mudah, karena Yosua dan bangsa Israel begitu mengandalkan Tuhan. Masih sama dengan kisah Gideon, kebetulan namanya sama seperti saya. Gideon berperang dengan tentara yang sangat sedikit, bahkan dia sendiri tidak yakin dia bakal menang. Tetapi karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai dia dalam peperangan, maka dia dengan mudah menaklukkan, menumpas, dan mengalahkan lawan-lawannya. Karena itu adalah perangnya Tuhan, bukan perangnya Gideon, bukan perangnya Yosua, dan bukan perangnya Musa, tetapi perangnya Tuhan. Sama dengan kita di akhir-akhir ini yang berkesusahan, berkesedihan, bahkan ada yang sakit penyakit, ada yang harus isolasi mandiri, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan lain-lain. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam peperangan dalam hidupmu. Hanya dengan mengiring palang Kristus, melihat salibnya, mendengarkan penyertaan Roh Kudus dengan sering berdoa dan membaca firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang memimpin Gideon berperang mengalahkan lawan-lawannya. Demikian kita pun pasti akan memenangkan peperangan di tahun 2022 ini dengan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika iblis menggunakan virus COVID-19 untuk menutup semua mimbar-mimbar gereja, tetapi Tuhan tidak mau kalah berperang dengan iblis, yaitu dengan gereja online, ibadah online. Saya melihat di ibadah online bahkan sampai ribuan, kadang belasan ribu, kadang sampai puluhan ribu di channel-channel yang sangat luar biasa. Saya sebut contohnya seperti di channelnya Pastor Gilbert Numaina, Pastor Michael Gunawan, Pastor Samuel Gunawan,
Pastor Philip Mantovan, dan banyak pastor-pastor lain yang dipakai Tuhan begitu luar biasa di dalam ibadah online-nya. Kita masih dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan iblis ketika menutup gereja dengan pandemi, tetapi Tuhan membuka jalan dengan ibadah online. Kenapa kita perlu takut? Banyak nabi-nabi yang dimenangkan Tuhan. Bahkan Elia mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal oleh karena penyertaan Tuhan. Karena dia berperang dengan berpegang teguh, berprinsip kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkannya. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan umat-umatnya. Hal yang perlu kita pelajari dari kisah-kisah nabi-nabi yang saya ceritakan tadi adalah respon yang tepat. Mereka tidak akan overthinking, dan mereka tidak mau overthinking. Mereka hanya berpikir apa yang harus dilakukan, yang mereka sanggup lakukan, dan yang tidak sanggup mereka lakukan yaitu berdoa, memohon pertolongan, memohon bantuan Tuhan Yesus Kristus di dalam peperangan mereka. Saya yakin dan percaya peperangan ini, banyaknya kasus-kasus perceraian, depresi, kecemasan, rasa panik karena PHK, dan juga susahnya berbisnis di era yang sulit, inflasi, kenaikan pajak, semuanya dapat dikalahkan, dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya begitu percaya kuasa Tuhan dahulu sekarang tidak akan pernah berubah, karena Tuhan sudah berkata bahwa Dia Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita berperang bersama Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan serahkan yang tidak sanggup kita kerjakan, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Satu hal lagi, masih ada ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berserah, ada masalah yang kok begitu sulit, yaitu Tuhan juga katakan di dalam Alkitab, ada satu hal yang hanya bisa dikalahkan, yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Maka saya menyarankan dalam peperangan kehidupan Bapak Ibu sekalian, sempatkan waktu untuk berpuasa. Karena saya sendiri ketika kemarin mencari pekerjaan, saya berdoa dan berpuasa. Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan pasti mendengarkan doamu dan menjawab doa-doamu melebihi apa yang kau harapkan, karena Tuhan selalu memberi tanda-tanda heran, memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan menyertai engkau sampai kesudahannya. Saya yakin dan percaya kita semua tetap berpegang teguh terhadap firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, dan berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan kita, pikiran kita, dan perasaan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita lakukan, dan sisanya adalah peperangannya Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian supaya kita bersama-sama umat Kristen yang lain dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang maha baik, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang sangat kuat dan gagah perkasa, yang mampu membantu bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Tuhan juga Tuhan yang sama, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang akan membantu kami berperang di tengah sulitnya ekonomi, susahnya bisnis, dan susahnya mencari pekerjaan, dan susahnya membina rumah tangga. Kami yakin dan percaya Tuhan, rumah tangga yang retak akan Tuhan kembali pulihkan. Ekonomi yang berkekurangan akan Tuhan tumbuhkan.
Bisnis-bisnis yang akan hancur Tuhan angkat bangkitkan kembali. Karena saya yakin dan percaya Tuhan, umat-Mu yang tadi yang berseru-seru kepadamu, dengan ikhlas mereka berserah dan berpasrah dengan peperangan ini dan menyerahkan sisanya ke dalam tangan Tuhan. Teruslah Tuhan, ajar kami untuk hidup lebih baik lagi, dan ajar kami untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Ajar kami bertekun di dalam doa sampai tangan Tuhan tergerak membantu kehidupan kami, dan kami dimenangkan di dalam peperangan ekonomi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami, menjamah kami semua, melawat kami semua. Tuhan menyembuhkan yang sakit dan melepaskan yang terbelenggu, dan Tuhan akan mencukupkan, karena saya yakin dan percaya tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan, tahun Jehovah Jireh, tahun di mana Tuhan menyediakan kelimpahan dan kecukupan serta mujizat bagi kami semua. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, kiranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kiranya firman yang kami ucapkan ini dapat berkembang di dalam hati setiap jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur serta memohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Immanuel. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Bisem Hamashiach.